Halo guys, kembali lagi bersama Bergak Film. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Commando. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pasukan khusus yang akan mengepung markas besar mafia pembuat narkoboy. Pasukan khusus itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama James. James dan timnya secara diam-diam masuk ke dalam lalu menyerang para mafia tersebut. Hingga akhirnya James berhadapan langsung dengan bos dari mafia tersebut. Awalnya si bos terlihat pasrah, namun ketika James mendekatinya, ia malah menyerang James hingga pertarungan pun terjadi. Namun ketika James akan menghabisinya, rekan James mencegahnya. Karena kantor pusat menginginkan bos mafia itu dalam keadaan hidup. Kemudian James mendekati pintu gudang yang terlihat mencurigakan. Saat James membuka pintu, ternyata ada 3 orang sandera yang sudah tewas akibat tertembak oleh James saat pertempuran tadi. Melihat hal itu, James sangat shock karena ia baru saja menghabisi 3 orang yang tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, James yang masih mengalami trauma atas kejadian kemarin, ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu untuk menenangkan diri atas trauma yang dialaminya saat ini. Sampainya di rumah, James langsung disambut oleh istri dan kedua putrinya yang bernama Natalie dan April. Ketika James sedang makan malam, ia lalu teringat kembali dengan bayangan ketika Sandra yang tak sengaja ia habisi itu. Istrinya mencoba menenangkannya dan memberi saran agar James segera melakukan pengobatan ke psikiater. Scene lalu berpindah ke dalam penjara. Kita diperlihatkan seorang tahanan bernama Johnny yang hari ini akan dibebaskan. Johnny yang sedang duduk santai tiba-tiba diserang oleh beberapa napi lain yang tidak menyukainya. Namun dengan mudahnya Johnny mampu melumpuhkan para napi tersebut. Diceritakan jika Johnny ini dipenjara akibat kasus perampokan bank 15 tahun yang lalu. Dan sekarang adalah hari kebebasannya setelah mendekam selama 15 tahun di dalam penjara. Setelah itu, kepala penjara memanggilnya untuk memberikan surat kebebasannya. Sebelum menandatangani surat kebebasannya, kepala penjara mengingatkan Johnny agar ia bisa hidup lebih baik lagi. To you, sir. I hope to God. Setelah keluar dari penjara, Johnny langsung dijemput oleh kedua anak buahnya. Get the fuck out of here. Saat di perjalanan, Johnny meminta agar terlebih dahulu mendatangi suatu rumah terpencil, yang ternyata rumah itu adalah rumah milik James. Di sini, Johnny mengatakan jika uang yang dulu mereka rampok disimpan di rumah itu. Karena dulunya rumah tersebut tidak berpenghuni. Namun saat ini rumah itu telah dibeli oleh keluarganya James. Malam harinya, Johnny dan kedua anak buahnya mendatangi satu anak buahnya lagi, yang sekarang ia sudah mempunyai usaha bengkel mobil. Kemudian Johnny memerintahkan mereka bertiga untuk segera menyelidiki siapa pemilik rumah itu. Ketiga anak buahnya pun segera menyelidiki rumah tersebut. Dengan berhati-hati mereka mendekati jendela rumah milik James. Namun rencana mereka gagal karena James tiba-tiba datang dan menembakkan senjata ke arah mereka. Yang padahal saat itu James hanya sedang mengigau dari tidurnya. Mendengar suara tembakan, istri James segera bangun lalu ia mengambil pistol itu. Sedangkan ketiga anak buah Johnny melarikan diri terbirit-birit. Di dalam mobil, ketiga anak buah Johnny akhirnya menyadari jika pemilik rumah itu adalah James, seorang pimpinan pasukan khusus yang sangat disegani. Tentunya akan menyulitkan mereka untuk mengambil uang hasil rampokannya itu. Pagi harinya, James memanggil sahabatnya yang bernama Sebastian untuk datang ke rumahnya. Di sini, James menceritakan tentang trauma yang ia alami kepada Sebastian. Sebastian pun memberikan solusi agar James segera menghubungi psikiater yang cukup terkenal, namun lokasinya berada jauh di luar kota.
Scene berpindah ke Johnny yang sedang dihubungi oleh anak buahnya. Di sini Johnny mendapatkan kabar jika ternyata pemilik rumah itu adalah James, seorang pimpinan pasukan khusus yang sangat disegani. Mendengar hal itu, Johnny meminta kepada anak buahnya agar terus memantau James. Sementara ia akan memikirkan cara yang lainnya. Malam harinya, Johnny mendatangi serip korup yang ada di kota itu. Johnny lalu meminta bantuan si serip untuk menangkap James 1 hari saja. Karena ia akan masuk ke rumah James untuk mengambil semua uang hasil rampokannya dulu. Johnny juga berjanji akan memberikan 10% dari uang itu jika si serip bersedia membantunya. Si serip yang mata duitan akhirnya ia pun menyetujui permintaan Johnny. Keesokan harinya terlihat James sedang berkonsultasi dengan dokter psikiater yang telah disarankan oleh Sebastian melalui video call. Dokter itu mengatakan jika lebih baik James datang langsung ke praktiknya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba anak buah si serip itu datang untuk membawa James ke kantornya. Sampainya di sana, si serip memberikan surat penahanan palsu kepada James yang seolah-olah diperintahkan oleh atasannya. Namun, James yang bukanlah orang sembarangan, ia kemudian menolak permintaan itu. Karena di dalam surat itu tidak ada tanda tangan dari Menteri Pertahanan. Di sini, James mengatakan kepada si serip untuk tidak macam-macam dengannya. Setelah pulang dari kantor polisi, James segera bersiap-siap karena ia dan sang istri akan berangkat keluar kota untuk mendatangi psikiater itu. Sementara kedua putrinya tetap tinggal di dalam rumah. Dari kejauhan terlihat ketiga anak buah Johnny yang sedang mengawasi James. Melihat James yang sudah pergi, ketiga anak buah Johnny terlihat sangat senang. Karena sekarang mereka bisa melakukan aksinya. Namun sesampainya di rumah James, ternyata putri James yaitu April sedang mengadakan pesta bersama teman-temannya. Hal tersebut membuat ketiga anak buah Johnny harus menunggu sampai pestanya selesai. Di dalam rumah, Natalie terlihat tidak menyukai pesta yang diadakan oleh adiknya. Karena suara musik yang sangat keras membuat Natalie tidak bisa beristirahat. Natalie yang kesal tak sengaja menjatuhkan lampu kamarnya. Saat akan membersihkan lampu itu, tiba-tiba Natalie menemukan gepokan uang di bawah lantai kamarnya. Natalie yang panik saat itu juga segera menghubungi Sebastian untuk memberitahukan hal tersebut. Sampainya di kamar Natalie, Sebastian meminta Natalie untuk menyimpan uang itu kembali dan menyuruhnya untuk segera menghubungi sang ayah. Sementara itu di luar rumah, ketiga anak buah Johnny yang kesal karena pestanya tak kunjung usai, mereka kemudian memutuskan untuk masuk saat ini juga. Mereka pun menghabisi satu persatu dari teman April yang saat itu berada di luar rumah. Another one hits the dust. Kemudian mereka bertiga segera masuk lalu menghabisi kembali teman-teman April. Mereka juga menyandra Sebastian dan juga April. Natalie yang melihat hal tersebut, ia segera bersembunyi di bawah ranjang. Lalu ia mencoba menghubungi ayahnya, namun sayangnya saat itu James tidak bisa dihubungi. Kemudian Natalie hanya meninggalkan pesan suara kepada ayahnya. Namun nasib naas, Natalie pun akhirnya ketahuan dan tertangkap oleh para penjahat itu. Hi, this is Lisa. You miss me. Setelah berhasil menyandra dan menghabisi semua teman-temannya April, mereka bertiga segera berpencar untuk mencari uang rampokan tersebut. Di sisi lain, James akhirnya mendengarkan pesan suara dari Natalie. Ia pun segera memutar balik mobil untuk segera pulang. Di dalam rumah, Sebastian yang sedang disandra, ia berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya. Ia lalu berhasil menghabisi salah satu dari anak buahnya Johnny. Namun setelah itu Sebastian berhasil dilumpuhkan kembali oleh anak buah Johnny yang bernama Max. Di sini Max segera menghubungi Johnny untuk memberitahu jika sekarang mereka telah menemukan semua uangnya. Namun salah satu anak buah mereka harus tewas oleh Sebastian. Mendengar hal tersebut, Johnny pun marah dan ia mengajak teman-temannya yang lain untuk segera datang menyusul ke rumah James. Sampainya di sana, tanpa basa-basi Johnny langsung menghabisi Sebastian. Kemudian Johnny mengambil ponsel Sebastian lalu menghubungi James. Di sini Johnny malah menantang James hingga membuat James sangat marah. Meskipun sekarang Johnny telah mendapatkan lagi semua uangnya,
Namun ia tetap akan menunggu James dan berniat akan menghabisi mereka semua, agar tidak ada saksi mata atas kejahatan mereka. Beberapa saat kemudian, James sekarang sudah sampai di depan rumahnya. Ia lalu meminta istrinya untuk menunggu saja di dalam mobil, sedangkan dirinya akan membereskan semuanya. Kemudian James masuk ke dalam lalu menemukan April yang sedang disandra. James pun langsung menenangkan April dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil bersama ibunya. Max yang melihat James sudah berada di ruang tamu, ia kemudian menyerang James. Namun tentunya James yang sudah sangat terlatih dengan mudah menghabisi Max. Di sisi lain, Sheriff korup juga mendapat telepon dari Johnny. Ia menyuruhnya agar segera datang ke rumah James untuk membantunya. Lalu kembali ke James, anak buah Johnny yang melihat semua rekannya yang ada di bawah telah tewas. Ia berniat untuk memberitahu Johnny yang berada di ruangan atas. Namun tiba-tiba James muncul dari belakang dan langsung menghabisinya. Di ruangan atas terlihat Johnny dan kedua anak buahnya yang lain sedang menyekap Natalie. Johnny yang menyadari jika James sudah berada di ruangan bawah, ia memerintahkan satu anak buahnya untuk melawan James. Di sini anak buah Johnny dengan sombong menantang James untuk berduel dengan tangan kosong. Namun pada akhirnya James tentu sangat mudah untuk menghabisinya. Setelah itu James naik ke lantai atas dan menemukan Natalie yang sedang disandra oleh salah satu anak buah Johnny yang masih tersisa. Dengan santainya James pun langsung menghabisinya. Oh, and her pretty little face, wouldn't it? Oh, no differences between... I got nothing. Kemudian James segera menyuruh Natalie untuk menyusul ibu dan adiknya ke dalam mobil. James lalu memanggil Johnny karena sekarang hanya tinggal mereka berdua saja. James yang merasa tidak seimbang, ia pun membuang pistolnya, lalu menantang Johnny untuk berduel dengan tangan kosong. Tentunya Johnny pun lagi-lagi dengan mudah dikalahkan oleh James. Ketika James akan menghabisi si Johnny, tiba-tiba si Sheriff korup datang dengan menodongkan pistol ke arah mereka. Di sini Johnny memerintahkan si Sheriff agar segera menembak James. Dan setelah itu Johnny akan menaikkan jatah si Sheriff dari hasil rampokannya menjadi 20%. Namun James yang tak kalah pintar, ia mengatakan jika si Sheriff sampai menghabisinya, ia hanya akan mendapat bagian 20%. Akan tetapi jika si Sheriff mau menghabisi Johnny, maka James akan membagi dua semua uangnya. Ditambah lagi Sheriff akan naik jabatan karena telah memberantas para perampok. Mendengar hal itu, Sheriff yang mata duitan dan gila hormat langsung menghabisi Johnny. Namun setelah itu tiba-tiba istri James muncul dan langsung menghabisi si Sheriff. Artinya sekarang semua uang itu milik James dan keluarganya. Tak lama kemudian, para polisi dan ambulans datang untuk mengevakuasi seluruh korban yang berada di rumah itu. Kemudian film pun selesai. Itulah dia alur cerita film kita kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Terima kasih.